Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Aku Fasya Aulia Fatarani. Teman-teman, ada yang kangen gak sama dessert box yang satu ini? Ini pernah viral pada tahun 2021. Yap, bener banget, ini adalah milk bath. Tapi kali ini aku akan membuat versi ekonomisnya, tapi rasanya dijamin creamy, melted, enak deh pokoknya. Dan ini bisa dijadikan juga sebagai ide jualan. Jadi teman-teman ikutin langkah-langkahnya yuk. Untuk bahan-bahannya di sini aku sudah menyiapkan 125 gram terigu, 4 butir telur yang dikocok lepas, 125 gram gula pasir, 60 gram keju parut, 3 sendok makan maizena, 100 gram margarin yang sudah dicairkan, 1 sendok TSP, 1 sachet vanili bubuk dan juga 1 sachet susu kental manis. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan letakkan resepnya di description box ya. Dan untuk langkah pertama aku akan mencampurkan terlebih dahulu 4 butir telur yang sudah dikocok lepas. Aku tambahkan dengan 125 gram gula pasir, lalu aku tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk atau 1 sachet seperti ini ya. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok TSP. Ini aku pakai centong seperti ini jadi dikira-kira aja ya. Lalu selanjutnya aku akan tambahkan juga dengan 1 sachet susu kental manis. Dan setelah semua adonan basahnya masuk, ini aku lanjut mixer semua adonannya sampai dengan berwarna putih kental berjejak atau mungkin yang biasa kita kenal dengan soft peak ya. Setelah berwarna putih kental berjejak, ini lanjut kita akan matikan mixernya dan kita mulai masukkan adonan keringnya. Ini aku tambahkan 125 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang, lalu aku lanjut masukkan 3 sendok makan maizena. Ini sebaiknya disaring terlebih dahulu ya supaya nanti adonannya tidak ada gerindil. Cuman karena aku pengen cepet-cepet karena lagi males juga, jadi aku lanjut masukkan aja seperti ini. Dan ini diaduk balik seperti ini sampai dengan semua adonan tercampur rata. Setelah semua adonannya tercampur rata, lanjut aku memasukkan 60 gram keju parut, atau mungkin kalau teman-teman suka yang lebih ngeju lagi, teman-teman bisa tambahkan takarannya ya. Jadi sesuaikan saja dengan selera. Ini diaduk seperti ini sampai dengan semua tercampur rata, dan terakhir kita masukkan margarin cairnya ya. Dan diaduknya jangan terlalu heboh juga supaya nanti adonannya nggak turun ya. Dan ini setelah adonannya tercampur dengan rata seperti ini, lanjut kita pindahkan ke loyang. Aku pakai loyang ukuran 20 x 10 cm. Dan untuk olesannya aku menambahkan 1 sendok makan margarin ditambah dengan 1 sendok makan minyak dan juga 1 sendok makan terigu, dicampur rata dan dioleskan ke permukaan loyangnya supaya tidak lengket. Dan ini menghasilkan 2 loyang ukuran 20 x 10 cm. Lanjut ini kita kukus sampai dengan matang sekitar kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu kuenya matang, ini aku akan membuat whipped creamnya. Ini seperti biasa aku membuat whipped cream andalan aku, whipped cream homemade. Ini aku tambahkan 50 gram es batu, harusnya diserut ya, cuman lagi-lagi karena aku lagi males jadi aku biarkan seperti ini aja bentuknya. Lalu aku tambahkan 1 sachet susu bubuk, lalu 1 sachet susu kental manis. Aku tambahkan juga dengan 1 sendok TSP dan juga 1 sendok makan gula pasir. Ini diaduk saja sampai dengan semua bahannya tercampur rata dan si whipped creamnya ini mengembang. Tandanya mengembang adalah berwarna putih dan juga kental serta berjejak. Dan untuk kuah susu siramannya, ini aku sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Di sini aku hanya mencampurkan semua bahannya. Yang pertama aku tuangkan 1 sachet susu bubuk. Aku pakai merek yang Denko ya. Kenapa aku pakai merek yang Denko ini? Karena ini nggak anyir sama sekali dan ada rasa gurihnya gitu. Jadi rasanya nanti bakal pas banget. Ditambah dengan 1 sendok makan gula pasir, kemudian juga 150 ml air panas. Ini diaduk sampai dengan semua bahan tercampur rata ya. Dan si gulanya ini larut. Lalu selanjutnya aku
tambahkan juga 1 sachet susu kental manis dan juga susu UHT sekitar 200 ml. Dan airnya bisa ditambah lebih lagi kalau teman-teman gak suka manis ya. Tapi aku suka tekstur kuah yang agak creamy dan juga agak kental, jadi aku tidak menambahkan campuran airnya lagi. Dan ini diaduk sampai dengan tercampur rata dan sisihkan ya. Ini hasil dari bolu yang sudah tadi kita kukus, dan selanjutnya ini kita bagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Aku potong menjadi 6 bagian yang sama besar, dan ini menghasilkan sekitar 6 buah milk bath ukuran thin wall sekitar 350 ml. Dan ini walaupun nanti bentuknya tidak rapi seperti ini, jangan khawatir karena pada saat sudah disusun ke thin wall itu tidak akan terlihat ya. Dan untuk layeringnya, pertama aku masukkan si bolunya atau cheesecake-nya, lalu aku siram dengan kuah susunya. Selanjutnya aku tambahkan olesan whipped cream yang sudah tadi kita buat. Ini diratakan sampai dengan semuanya tercampur rata dan permukaannya rata. Lalu selanjutnya aku tambahkan lagi layering dari bolunya. Aku siram lagi dengan kuah susunya. Aku oles lagi dengan menggunakan whipped creamnya. Dan terakhir untuk atasnya supaya lebih gurih lagi dan rasanya balance, gak cuma manis aja, aku tambahkan juga dengan taburan keju yang cukup banyak ya. Dan untuk kuah susunya ini tidak boleh dicampurkan langsung semuanya ke bolunya karena nanti hasilnya akan banyak ya. Jadi kita pisahkan sekitar 60 ml untuk pada saat nanti akan dimakan bisa mendadak kita siramkan di atas permukaannya supaya kuenya lebih moist lagi dan melty di mulut ya. Ini kita tutup dan kemudian aku beri label. Ini hanya sebagai contoh aja. Aku pakai stiker label dari brand yang sudah aku buat setiap kali aku PO. Ini supaya tampilannya lebih menarik lagi. Dan aku menjual satu ukuran ini itu sekitar Rp15.000 ya. Dan harga di setiap daerah itu pasti berbeda. Ini dia hasilnya, teman-teman wajib recook ya.